Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa syifati al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para bapak-bapak, khususnya sahibul hajah. Tapi saya enggak nampak ini, mana bapak ini? Lagi menyelesaikan banyak masalah. Insyaallah akan menemukan banyak solusi. Memecahkan masalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam ayat ke-37. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Silakan. Apa artinya? Pak dulu. Qala Rasulullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi daran syifatihi wa alifil kitab. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, monggo ayat ke-37. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar suatu ketika adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Iya, ayat ini kita baca bulan kemarin. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangnya siang karena datangnya malam. Wah, ada transparan masuk. Alhamdulillah. Cepat disyukuri itu. Salah satu kebesaran yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menghilangkan siang kemudian datangnya waktu malam. Bagi orang kafir itu akan merasa gelap. Siang nggak ada, kemudian datang malam. Alasan kenapa di dalam Al-Quran ini, kenapa malam yang menggantikan siang, bukan siang yang menggantikan malam? Karena kegelapan itu merupakan asal muasalnya di dunia ini adalah gelap. Sedangkan siang itu masuk di dalam kegelapan. Ketika hilang siang itu, maka tinggallah itu cuma gelap gulita. Karena memang asal daripada semuanya itu adalah kegelapan. Jadi siang itu hanya numpang. Ini siang itu hanyalah suatu cabang. Induknya adalah waktu malam. Apabila kalau ditanya manakah yang lebih utama antara malam atau siang, maka ulama, para mufassir, khususnya di dalam kitab tafsir Yasin Hamamuzzadah ini, mereka mengatakan malam itu lebih utama daripada siang. Kenapa? Siang diciptakan daripada neraka, sedangkan malam itu diciptakan daripada surga.
Ada asar daripada sahabat. Asar daripada sahabat itu mengatakan bahwa di dalam surga itu asalnya memang gelap itu dari surga. Cuma ada cahaya yang kemudian dipadukan akhirnya terang di situ. Dan di dalam neraka juga sama. Ada cahaya dan ada gelap, tapi cahayanya kalah, akhirnya di neraka itu gelap. Dan kita tahu bahwa malam itu lebih baik daripada siang. Di antaranya yang dibuktikan oleh para mufassir, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu di waktu malam. Melihat bintang-bintang, ini Tuhanku apa bukan? Ini kok indah sekali, tapi ternyata setelah siang, kayaknya Tuhan tidak pernah hilang. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan itu berada dalam keadaan gelap. Kemudian Nabi Yunus berseru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Beliau dalam keadaan gelap membacakan tasbih itu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai derajat tinggi. Beliau itu juga mendapatkan di waktu malam. Kita tahu salat dapat 5 waktu yang kita terima hari ini didapatkan ketika waktu malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu ila akhirih. Itu di waktu malam. Makanya luar biasa Pak di waktu malam. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang merugi karena tidak bisa mengambil manfaat di waktu malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun." Sesungguhnya di waktu malam 1 jam saja tidaklah menepati kepadanya itu seorang laki-laki yang muslim yas'alullah ta'ala fi khairan, yang memohon kepada Allah kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 1 jam itu fi kulli lailatin, berada di setiap malam. Jadi Allah itu akan membalas kepada dirinya dengan balasan kebaikan di setiap malamnya. Dan juga wa kama qala alaihi salamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza dhahaba sulusani minal lail, ketika telah pergi, ketika telah lewat 2/3 dari malam itu. Sekitar jam berapa kalau 2/3 malam? 2 sampai jam 3. Yanzulu malakun biidnillahi ta'ala ila sama'i dunya. Malaikat turun dari kalangan langit ini, turun ke dunia, fayasihu, kemudian berteriak malaikat itu. Apa teriakan malaikat? Wa yaqulu, malaikat berteriak dan mengucapkan, hal min sahibi hajatin, kata malaikat, adakah orang-orang yang punya hajat? Adakah orang-orang yang memiliki kebutuhan? Setiap malam di 2/3 malam. Makanya panjenengan kalau bisa 2/3 malam bangun. Ngapain bangun Ustaz? Ngapain? Menjawab
pertanyaan teriakan dari para malaikat, hei hamba-hamba yang punya hajat siapa? Hei Pak Rois, hei Pak RT, hei Pak ditanya oleh malaikat. Wa hadzal waktu qubulil hajah. Di waktu malam lewat 2/3 malam itu adalah waktu diterimanya kebutuhan kita. Wah, susah Ustaz bangunnya. Apalagi Ustaz pulang dari pos itu biasanya jam 1 Pak Ustaz, belum sempat tidur. Wa kama qala alaihi salamu alaikum biqiyamil lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, mesti bagi kalian di qiyamil lail, bangun di waktu malam. Jadi ya waktu malam bangun itu Pak bukan hanya bangun, tapi kalau bisa panjenengan yo berdoa, yo sholat ya. Kenapa Pak kita itu beribadah di waktu malam itu? Fa innahu adatus salihin al-mutaqaddimin. Karena di waktu malam, bangun malam, menegakkan sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh, yang orang-orang terdahulu, min qablikum, dari sebelum kalian, sebelum kita. Orang-orang saleh itu sudah terbiasa bangun malam. Jadi kalau kita bangun malam berarti mengikuti jejak orang-orang saleh sebelum kita. Kalau kita tidak suka bangun malam, berarti kita tidak sama dengan orang-orang sebelum kita. Saya bangun malam Ustaz, tapi malam Jumat doang. Ada maunya, PMC? Ada. Ini sensor. Karena masih ada yang belum nikah. Fahadihil khaslatu tuqarribukum ila Allah Ta'ala. Perkara ini, malam di waktu bangun di waktu malam itu menegakkan salat, zikir, akan mendekatkan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaffaratu dzunubikum, dan menghapus, meleburkan dosa-dosa panjenengan. Bangun malam bisa menghapus dosa-dosa dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin derajatnya tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia, di antaranya adalah bangun malam, di mana orang-orang sedang nikmat di dalam tidurnya. Pak Rais bangun lagi jam 2/3 malam, akan ditinggikan derajatnya. Kenapa? Pada saat itu Pak E sedang nikmat tidur. Atau sebaliknya, Pak E bangun, Rofisnya lagi tidur. Wa kana alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu, beliau bangun Pak di waktu malam. Wa yatahajjadu fil laili, beliau salat tahajud di malam itu. Hatta tawarramat qadamahu min kathratil qiyam, sampai kakinya Rasulullah ini menjadi bengkak. Kenapa? Min kathratil qiyam fis shalah, karena beliau ini Rasulullah memperbanyak salat di waktu. Beliau bengkak bukan karena makan kacang, Pak. Saya juga bengkak, Ustaz. Tapi bengkaknya jangan sampai bengkak gara-gara panjenengan makan kacang.
atau makan-makan yang bersifat banyak lemaknya, tunjang sama hati ampela ya lemak. Kalau memang mau kaki itu bengkak, ittiba kepada Rasulullah, bengkaknya karena memperbanyak sholat malam. Ini Rasulullah. Karena beribadah seperti ini sampai bengkak Rasulullah, kilah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, qad wafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasul, engkau ini kan Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Engkau ini telah diampuni dosamu yang akan datang. Falima tatahammalu hadhil masyaqqata fit ta'ah. Lalu kenapa panjenengan ini masih memikul kepayahan, kemasyakatan di dalam bertaat kepada Allah? Bukankah panjenengan ini sudah diampuni dosanya, yang lalu diampuni, yang akhir diampuni, punya tiket surga dah itu daripada Allah? Tapi kenapa masih engkau sampai bengkak itu kaki? Ini nih umatmu nih yang gak bengkak-bengkak mintanya surganya di depan. Rasulullah faqala alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu minasyakirin ala ma an'ama Allah Ta'ala alayya. Kata Rasul, apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada saya? Fa'awjadani minal adami ilal wujud. Allah itu mewujudkan dari asal saya tidak ada. Apakah saya tidak boleh saya ini bersyukur karena saya telah Allah berikan banyak nikmat? Saya diberikan keturunan, saya diberikan istri yang taat, saya diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Apakah saya tidak bisa, tidak boleh bersyukur? Jangan-jangan karena tidak pandai bersyukur itu anaknya tidak jadi anak yang baik, istrinya tidak jadi istri yang salihah. Makanya Rasulullah yang sudah terjamin surga, terjamin ampunannya, tapi masih semangat sampai bengkak kakinya. Afala ashkuru wa a'tana Allah Ta'ala al-akla wal-fiqra wal-fahma wal-nabuwah. Apakah aku tidak bersyukur? Apakah aku tidak boleh bersyukur? Sedangkan Allah telah memberikan kepadaku akal, Allah memberikan kepada aku pikiran, sehingga aku bisa bekerja siang malam ya. Pagi-pagi sudah berangkat pabrik, yang sip malam, sip 1, sip 2 sudah berangkat, sip 3 berangkat. Kalau sumbangnya nggak punya pikiran, akal, seharusnya berangkat ke barat, berangkatnya ke timur. Ya, kenapa? Karena punya akal. Kalau nggak punya akal, jenengan seharusnya berangkatnya ke gerbang ke sana, mana? Berangkatnya ke sana itu sawah. Seharusnya berangkat kerja nyari ular. Kenapa Allah berikan pikiran? Ini manfaat, ini tidak manfaat. Sehingga apa yang manfaat dikerjakan, yang tidak manfaat ditinggalkan. Kenapa? Diberikan pikiran dan pemahaman, wan nubuwah, dan diberikan kedudukan nabi beliau. Ada yang diberikan kedudukan di kantornya, diberikan kedudukan di rumahnya, nggak usah kerja, tinggal makan pensiunan.
Ada yang nggak dapat pensiunan tapi ada saja rezeki yang Allah berikan, punya usaha online, punya usaha ini. Ada yang sudah punya kerjaan di pabrik tapi masih punya sampingan di luar, punya kedudukan. Apakah aku tidak boleh bersyukur karena Allah telah berikan itu? Afala ashkuru wa a'tani tawfiq ila ta'ah. Apa aku tidak boleh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik saya bisa mengerjakan ketaatan. Saya bisa datang ke majlis taklim Al-Kahfi. Ini karena pertolongan Allah berikan jalan, bukan karena Pak RT malam hari ini saya hadir, tapi karena taat kepada Allah. Wah, saya hadir karena Pak RT, Ustaz. Kalau bukan rumahnya Pak RT saya nggak mau hadir. Kenapa? Takut dicoret dari kakak ya. Enggak, agak ekstrim. Tapi saya yakin panjenengan hadir karena taat kepada Allah Subhanahu. Kalaupun tidak hadir, saya yakin karena memiliki kesibukan masing-masing di rumahnya. Yang kesibukan itu lebih krusial daripada datang ke sini. Afala ashkur wa qabla ta'ati wa ibadah. Apakah aku tidak boleh bersyukur, kata Rasulullah, sedangkan wa qabla ta'ati, sedangkan Allah menerima taatku dan ibadahku wa ibadati. Panjenengan hadir di sini insyaallah diterima oleh Allah. Ini adalah bentuk taat kepadanya. Meskipun apa yang diomongin Ustaz nggak jelas ya. Tapi yakin duduknya panjenengan, silaturahimnya panjenengan, zikirnya, bacaan surahnya tadi, semua itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu faya ayyuhal ghafilun, maka hai orang-orang yang lalai, hai orang-orang yang lalai, yang sudah kita sebutkan bagaimana Rasulullah tadi. Hal sami'tum kalama nabiyyikum, apakah kalian mendengar sabdanya Nabi kalian? Yang tadi kita sebutkan, apakah kalian mendengar apa yang saya bacakan tadi itu? Muhammadin alaihi salam wa salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad, Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi. Ya hasrata, alangkah besarnya penyesalan, liman dayya al-laila bil ghaflati, bagi orang yang mengabaikan waktu malam dengan lengah, dengan kesibukan yang lain. Wa ya nadamataha liman adhaba an-nahara bil ma'siyah, dan alangkah besarnya penyesalan bagi orang yang menghilangkan waktu siang dengan maksiat. Makanya Pak, panjenengan tidak bisa, kalau kita mengutip kitab Bidayatul Hidayah, panjenengan tidak bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah kalau panjenengan ini tidak mengawasi hati panjenengan, tidak mengawasi langkah-langkah panjenengan, tidak mengawasi anggota tubuh panjenengan, mulai dari bangun tidur sampai masuk ke tempat tidur lagi. Ketika bangun, awasi tangannya, jangan sampai tangannya melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Langkah kakinya awasi, jangan sampai melangkahkan kepada sesuatu yang maksiat. Karena hilangnya siang itu akan benar-benar panjenengan akan sesali kalau hilangnya siang itu karena banyaknya maksiat, karena panjenengan ngerjain maksiat. Ketika panjenengan datang kematian, setelah masuk alam barzakh kuburan, kalian kita semua akan minta kepada Allah, ya Allah kembalikan ke dunia agar saya bisa melakukan amalan-amalan baik
Fima taraktu, yang dulu pernah aku tinggalkan. Jangan sampai kita seperti itu, karena akan dijawab oleh Allah. Kalla, benar-benar kalla, sekali-kali tidak. Kenapa? Karena panjenengan ketika dikembalikan pun ke dunia, tetap sama saja panjenengan tidak akan lagi taat kepada Allah. Ala inna Allah ta'ala la yukhriku sahibal ainain. Ingatlah, sesungguhnya Allah Ta'ala ini la yukhriku sahibal ainain, tidak akan membakar dengan neraka sahibal ainaini, kepada orang yang memiliki dua mata. Kayaknya saya punya dua mata semua, Ustaz, berarti selamat, nggak akan kebakar. Maksud dua mata ini kita perjelas dulu, Pak. Pertama adalah ainin tabki fil laili min khasyatillahi ta'ala. Pertama, mata pertama, bukan mata kedua mata ini. Mata pertama yang tidak akan dibakar oleh Allah dengan api neraka, yang menangis di waktu malam min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kayaknya saya tiap malam nangis, Pak Ustaz, tapi nangisnya bukan lewat mata, lewat lidah, lewat bibir, Pak Ustaz. Usahakan nangisnya lewat mata, bukan lewat mulut atau bibir kita. Itu orang yang menangis di waktu malam karena takut kepada Allah, pada Allah nggak akan dibakar. Dan insya Allah orang-orang di sini akan nangis kepada Allah di waktu malam. Nangis, Pak? Nangis, nggak bisa tidur. Yang kedua, wa ainin la tanamu min az-zaghri fi sabilillah ta'ala. Dan mata yang kedua adalah yang tidak tidur, nggak bisa tidur kata Pak ya tadi. Min az-zaghri fi sabilillah, karena tidak tidur semalaman di dalam mengurusi urusan fi sabilillah, di dalam jalannya Allah Ta'ala. Perang, ngurusin majelis taklim sampai nggak bisa tidur rohisnya, aduh gimana ini? Ngurusin masjid, ngurusin apa, gimana ini? Baik, lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang ke-38. Ayo. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Yo, Pak Rais. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kalau tadi bahas malam, sekarang bahas matahari. Dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Beredarnya matahari itu ketetapan Allah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Bagaimana tafsiran daripada ayat ini? Aitasiru ila mustaqarrin laha, yakni matahari itu berjalan ke tempat peredarannya. Wakila, dan dikatakan al-intihau siriha inda qida'id dunya wa qiyamis sa'ah, dan dikatakan akhir dari perjalanan matahari itu ketika habisnya umur dunia
wa qiyamis sa'ah, yakni ketika hari kiamat sudah tiba, baru tidak beredar lagi. Habis ya Pak. Nanti di belakang akan ada penjelasan, hanya orang-orang yang bangun malam yang nanti itu akan tahu bahwa hari itu adalah hari kiamat. Karena orang yang biasa bangun malam itu sudah biasanya terjadwal bangunnya. Kalau yang istiqomah, bukan yang sekali-kali pas punya hajat doang. Pas hajatnya selesai juga. Tapi nggak masalah Pak. Ini manusia ini. Ketimbang nggak sujud-sujud ketika punya hajat, punya masalah, malah perginya ke tempat dukun lagi. Ini betul, ketika punya masalah, ketika panjenengan punya hajat, datanglah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wakila, dan dikatakan siruha atau sayruha hatta tantaqi ila ab'adi manaziliha. Perjalanan matahari itu dikatakan sehingga sampai ke tempat-tempat yang paling jauh. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Summa tarji'u fadhalika mustaqarrun laha. Kemudian matahari itu kembali, fadhalika mustaqarrun laha, maka itulah mustaqarnya, peredaran matahari, li'annaha, karena sesungguhnya matahari itu la tatajawazuhu, tidak akan melewati daripada ketetapan peredarannya. Jadi yang sudah ditetapkan itu terus yang akan berjalan. Summa tarji'u, kemudian apa? Wakila, dan ada yang mengatakan lagi ulama, mustaqarruha nihayatur tifaiha. Peredarannya matahari itu ialah nihayatul tifaiha fis sama'i fis saif, ialah di penghujung akhir ketinggian matahari di langit ketika musim panas. Jadi ketika peredaran paling tinggi itu ketika musim panas. Wa nihayatu hubutiha, dan peredaran paling rendah, paling turunnya paling rendahnya matahari fis sita'i, ketika musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu peredarannya paling rendah itu. Tajri syamsu hatta tantahi ila mustaqarriha. Jadi matahari itu berjalan sampai kepada tempat mustaqar peredarannya. Jadi kalau musim panas berarti peredarannya masih di atas. Kalau musim dingin peredarannya masih ada di paling bawah. Wa'lam, ketahuilah, anna lisyamsi salasa mi'atin wa sittina manzilan. Jadi ketahuilah bahwa peredaran matahari ini mempunyai 360 manzilah, 360 stasiun. Jadi pemberhentian ya. Matahari itu memiliki 360 per stasiun atau tempat pemberhentian. Mi'atan wasamanina fis sita'i, 180 tempat itu berada fis sita'i ketika musim dingin. Wa mi'atan wasamanina fis saif, dan 180 itu ketika di musim panas. Kulla yaumin tatlu'u min manzilin hatta tantahi ila manazilis saifi. Setiap matahari itu terbit dari suatu manzil, dari suatu tempat atau stasiun itu sampai kepada tempat yang lain. Ketika itu, jadi satu manzil, satu tempat ke tempat yang lain itu beredar. Setiap tempat itu matahari itu terbit. Dari tempat pertama terbit, tempat kedua, jadi besok terbit di mana, besok lagi terbit, itu manzilah, tempat-tempat, stasiun-stasiunnya. Jadi mungkin besok ini ada di stasiun Bekasi, besoknya stasiun Cikarang. Setiap terbit itu ada manzilahnya, ada tempatnya. Hatta tantahiya ila manzilatis sita, sampai itu akan wabatahu, dan sesudah itu
tadkhu ila manazil sita. Kalau tadi itu musim panas, sekarang sampai masuk kepada musim dingin. Fatudulu kulla yawmin min manzilin hatta tantahi ila manzil sita. Sampai itu berhenti dari stasiun-stasiun itu sampai habis selesai musim dingin. Jadi musim panas terus muter, musim dingin, musim panas muter semua. Hadza tamamu manazil sama. Ini pelajaran apa kalau di perputaran matahari itu? Kalau dulu di SD apa ya? Artinya mengkaji sekarang seperti ini, ternyata ini lagi beredar. Ini masih menjelaskan tentang peredarannya. Walaupun sebenarnya ke kita itu manfaat apa sih tahunya? Sebenarnya tahunya itu hanya kita betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil ibrah di situ. Hada tamamu manazil syamsi. Stasiun di musim dingin ini, tamamu manzil syamsi, adalah tempat stasiun matahari sempurnanya, tamatnya. Jadi tamatnya biasanya kalau kita baca Al-Quran, tamatnya disuruh apa Pak? Anas. Kalau di matahari tamatnya itu ketika musim dingin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Rabbul masyariki wal maghribi. Rabbul masyariki wal maghribi, Allah berfirman, Allah itu adalah Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari, wal maghribi, dan tempat-tempat terbenamnya matahari. Wadhalika, dan tempat-tempat itu salasumi'atin wasituna masyriqan wa maghribun. Ada 360 masyrik terbitnya matahari, wa maghriban, dan terbenamnya matahari. 360. Fatadaru syamsu fi sanatin. Matahari ini beredar setiap tahun itu, kullal masyariki, setiap tempat-tempat terbit, wal magharibi, dan tempat-tempat terbenam, ila qiyamis sa'ah, sampai kepada hari kiamat. Fayakunu kullu dawriha bitakdiril azizil alim. Maka ada setiap matahari ini beredar, Pak, itu atas dasar ketetapan Allah Subhanahu. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya beredarnya matahari itu karena sudah ada yang menentukan Allah. Nggak mungkin itu matahari tidak akan keluar jalur. Rel aja keluar jalur Pak. Kemarin itu kereta itu keluar jalur dari relnya itu. Tapi matahari bukan tidak keluar. Lianna Allah Ta'ala qadir ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah Ta'ala ini yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah kuasa Pak. Menghilangkan nikmat yang ada di kita itu kuasa sekali Pak. Jenengan lagi jaya berada di atas habis kalau memang Allah pengen itu Pak. Dan begitu juga Allah itu sangat mampu ketika panjenengan berada di paling titik terbawah. Panjenengan bisa diangkat dari sesuatu yang tidak terduga-duga oleh Allah. Makanya ketika kita berada di bawah, jangan terlalu sedih. Lakukan apapun yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada panjenengan. Dan bagi panjenengan yang berada di puncaknya hari ini, teruslah melakukan sesuatu kepada apa yang mendatangkan cintanya kepada Allah, sehingga Allah, nikmat yang panjenengan didapati itu terus dipertahankan kepada panjenengan, malah kalau bisa ditambahkan, sehingga manfaat nikmat-nikmat itu bukan hanya didapati panjenengan, tapi terus mengalir kepada sekitarnya. Dengan cara apa ditambah Allah? Dengan cara bersyukur. Makanya di dalam kitab Taqiyul Qaul dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a, dan paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Panjenengan mengucapkan alhamdulillah sebenarnya sedang berdoa, Pak, ya Allah,
Tambahkan nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Pertahankan nikmat ini. Kalau bisa tambahkan ya Allah. Karena mengacu kepada ayat Al-Quran, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adabi. Mudah sekali Pak. Panjenengan lagi sehat tuh, dicapuhin langsung sama Allah, habis Allah. Dan begitu juga, jangan bersedih yang sedang sakit. Jangan Allah ingin hapus apa yang ada di dalam diri panjenengan, dosa-dosanya. Allah coba dengan sakit itu. Yang sakit jangan terlalu bersedih, yang sehat jangan terlalu bahagia. Jangan-jangan itu juga cobaan dengan sehatnya. Karena bisa kapanpun Allah ambil itu. Kalau sudah ambil Pak, habis. Apalagi diambil dalam keadaan kita tidak taat kepada Allah. Lianna Allah karena sungguhnya Allah ini alimun, mengetahui bimasalih ibadihi, terhadap kemaslahatan hambanya. Allah tahu Pak. Oh ini kalau dikasihkan kekayaan orangnya baik. Allah kalau dia hambanya dikasih sehat, oh ini orangnya akan menggunakan kesehatannya kepada sesuatu yang manfaat. Oh orang ini kalau dinaikkan derajatnya ini akan sombong, Allah tahu. Makanya lakukan apapun kalau kita dalam keadaan diberikan nikmat yang luar biasa, jangan jauhi Allah. Yang dikhawatirkan itu dicabut nikmat-nikmatnya. Kalau cuma nikmat yang dicabut Pak, itu mungkin masih mending kepada kita. Yang kalau dicabut adalah nyawanya, taubatnya tidak bisa taubat, imannya dicabut. Fali ajli dzalika ajalallahu ta'ala li syamsi mustaqarran hatta tatimma masalih ibadah. Karena Allah tahu kemaslahatan kepada hamba itu, maka Allah Ta'ala Allah jadikan matahari itu mustaqarnya, beredar pada sesuai putarannya, sehingga kemaslahatan mendapatkan, sehingga hamba-hamba itu mendapatkan kemaslahatan. Tapi kalau sudah hamba-hamba itu tidak membutuhkan masalah, malah banyak berdoa dan malah banyak bermaksiat, dicabut oleh Allah. Nanti matahari juga akan ngambek nanti itu Pak. Matahari ternyata bisa ngambek juga. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama, jangan bilang nambah sedikit. Nambah sedikit. Lanjutnya sebentar. Wa qala ba'duhum mustaqarrus samsi. Sebagian ulama mengatakan begini Pak. Peredaran matahari itu yakunu fil qiyam, akan terjadi di hari kiamat. Mustaqornya peredaran matahari ini ialah akan terjadi sampai kepada hari, li'annahu, karena bahwasanya khina taqumul qiyamatu, ketika kiamat sudah terjadi, taqassam fi makani, maka akan tetap tinggal, matahari itu akan berdiam fi makani, di suatu tempat, wa yadkhubu nuruhu fatabqa bila nuri, kemudian cahayanya itu akan hilang dan ia akan tinggal tanpa ada cahaya. Jadi ketika ketika kiamat itu akan tiba Pak, matahari itu akan berdiam di suatu tempat dan cahaya itu akan hilang. Bagi orang yang suka tidur Pak, dia akan bangun, oh masih malam, lanjutin tidurnya. Tapi bagi orang yang suka tahajud, biasanya saya jam segini ini sudah mulai ayam bangun ini ya. Tapi orang yang selama 3 hari itu akan bangun, masih gelap tidur lagi, dan tidak merasa, tidak ada firasat bahwa akan terjadi hari kiamat. Sehingga apa? Taubat dia tidak lakukan itu. Kama ruwiya an Abi Dzarrin, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Nabi Muhammad ini bersabda, qala Rasulullah, bahwasanya Abi Dzarrin ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yauman, pada suatu hari, hina gharabati syamsu, ketika terbenam matahari, ya Aba Dzarrin, Rasulullah mengatakan, hai Aba Dzar, atadri, tahukah engkau aina tadhabu syamsu,
Ketika suatu hari lagi terbenam matahari, Rasulullah tanya ke Abu Dzar, sahabat Rasulullah, Abu Dzar, engkau tahu nggak kemana matahari? Qultu, saya menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lamu, Rasul dan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala ya Abu Dzar, Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, innaha, sesungguhnya matahari ini tawrubu wa tadhabu tahta al-arsy. Sungguhnya matahari ini akan terbenam dan akan pergi sampai tahta al-arsy, ke bawah arsy. Fastatadinu an tasjuda lillahi ta'ala, kemudian matahari ini akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'dzuna laha, kemudian Allah memberikan izin. Jadi pada matahari ketika terbenam itu, Pak, dia lagi sujud kepada Allah di bawah arsy dan memohon kepada Allah untuk bersujud, kemudian diizinkan. Summa tasta'zin, kemudian Allah memberikan izin. Allah tatlu'a ila dunya, agar tidak terbit ke dunia. Lamma ra'at minal ma'asi wal munkarat, ketika manusia banyak kemungkaran, banyak maksiat, matahari minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin terbit lagi. Kemudian diizinkan. Kenapa? Karena banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang mungkar, melakukan perkara-perkara yang minta kepada Allah itu matahari. Fala yu'dan, tapi jamaah fala yu'dan, tapi Allah tidak memberikan izin kepada matahari itu. Jadi pada suatu ketika, saking banyaknya orang bermaksiat, matahari itu sampai minta kepada Allah, ya Allah, aku nggak kuat, aku nggak senang melihat mereka umatmu itu sedang bermaksiat, sedang mungkar. Tapi Allah masih sayang, masih sayang. Fala yu'dan. Kemudian tidak diizinkan oleh Allah. Sana balik lagi, bal yuqalu laha, sampai dikatakan kepada matahari, irji'i min haitsu tadlu'i, kembalilah engkau dari tempat engkau terbit. Fatadlu'u min masyriqiha, fadzalika qaulu ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul aziz. Sehingga sampai suatu ketika itu karena banyaknya maksiat dan kemungkaran, minta matahari untuk tidak terbit, Pak. Tapi tetap senang. Nanti akan datang suatu saat kamu tidak perlu lagi terbit. Malah nanti terbitnya bukan lagi dari timur, tapi terbitnya dari, nah, ini bersambung dulu. Kita ketemu bulan depan ini. Allahumma bikin aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.